Ya, halo sobat internet, kembali lagi di channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang jadi baru-baru ini ya ada berita eksklusif. Ini dari negara Maroko, guys ya, dari negara Maroko ya. Jadi ini baru ditahan ya, dari adalah pejabat gitu yang ditahan ke PPK ya, PKK, di PKK guys. Namanya tuh Hestianto atau disingkat Hesto guys ya. Ini kocak banget nih guys. Ini jadi si pejabat yang dari Maroko ini dia gara-gara kasus suap guys ya, di penjara di tahanan PPK guys. Coba kita simak dulu ya, gimana penahanannya guys ya, hari pertama selama di penjara tahanan gimana gitu ya, kesan-kesannya gitu. Ini ada beberapa ada kisah video podcastnya guys, atau wawancara dikit tentang si Hesto ini guys. Nama lengkapnya Hestianto atau singkat Hesto. Coba kita simak dulu videonya seperti apa, cek this out guys. Suasananya agak berbeda. Saya akan ajak bareng-bareng besok ke tahanan PKK. Ya, kita coba lihat situasi rumah tahanan PKK 3 hari yang lalu. Di sana ditahan Mas Hesto, singkatan dari Mas Hersanto. Hestianto. Ya, coba kita nanti wawancara dengan Mas Hersanto. Mudah-mudahan bisa dikasih kesempatan untuk bisa besok dan wawancara dengan Mas Hersanto. Seperti apa kondisi dalam tahanan dan kemudian apa kegiatan sehari-hari di dalam tahanan PKK. Sepanjang wawancara saya akan serius, tidak ada ketawa-ketawa karena kita harus empati terhadap kasus yang dialami oleh Mas Hersanto ini. Biar bagaimana kita harus empati dan sepanjang wawancara tidak ada ketawanya. Mungkin nanti baru di akhir sesi kita bahas, ya bolehlah ketawa-ketawa. Siap. Disclaimer dulu, ini adalah video cerita fiktif belaka. Tidak ada dalam kenyataan apapun, tidak ada dalam peristiwa apapun. Nama, tempat, kejadian, dan lain-lain tidak ada hubungannya dengan peristiwa apapun. Oke, tapi tentu tidak akan kalah menarik dengan cerita-cerita sebelumnya. Kok gue jadi kakuk? Gue jadi kakuk nih di depan kamera nih. Oke ya, sekarang teman-teman kita ajak bareng-bareng melihat kondisi Mas Hersanto di dalam tahanan gedung PKK. Katanya serius sih, ada suara ketawa gimana sih? Itu buku apa? Al-Quran. Apa itu? Halo Mas Hersanto, saya Gri Fanani. Mohon maaf. Mas Agri. Ya Mas, aduh, mohon mas. Mas Hersanto, ini di sini sudah 3 hari ya? Iya, udah 3 hari, menjelang 4 hari ini. Mas, bagaimana kabarnya selama 3 hari menghuni tahanan PKK ini, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Menurut Mas, bagaimana kondisi di dalam tahanan ini, Mas? Iya, begini. Ini sih bukan lebih ke tahanan PKK ya guys, lebih ke kang parkir kagak dapet duit. Ya harus diterima ya. Ini kan bentuk konsekuensi dari seorang yang menjabat sebagai harian partai ya, dengan segala resikonya. Mas, di dalam panas ya? Kok kipas-kipas terus? Panas banget. Panas banget. Apa kegiatan selama di dalam penjara, Mas? Ini kegiatannya baca ini sih.
Ya Allah. Nih, Apa tuh? apa ini? 6 jam pintar tanpa Mulu jam pintar baca tanpa dieja di lagi. ini bacaan bocil. Gimana Mas Hersanto nih? Ya, kayak gini-ginian bacaannya. Kegiatannya setiap Aduh. hari. Kalau gue ngondek. Hari ini tadi udah makan apa belum? Udah makan. Alhamdulillah udah Oke, lengkap, udah minum obat. minum lengkap, makan rutin. Tapi ya gitu, panas. Panas. Surapan itu. Mas, kok itu pakai borgol terus padahal di dalam tahanan? Emang harus selalu dipakai, Mas? Ini saya izin dibuka, boleh ini di dalam, nanti dipakai kalau pas keluar. Mas, panas banget, Mas. Aduh, ya Allah. Ngomong-ngomong, teman-teman Mas Hersanto, siapa aja yang sudah besok ke sini, Mas? Udah pada besok, yang lainnya udah pada besok. Mas, bagaimana hari-hari menjalani hidup di dalam penjara ini? Ya, mau bagaimana lagi? Ya, harus kita jalanin lah. Namanya juga proses hukum. Kenapa buka baju? Lapat lanjang. Tiba lanjang. Udah kayak di dalam kebun binatang. Apa ya, Mas? Hersanto gimana ya Hersanto? Ya, harus jalani, nggak apa-apa. Ya geras sih tapi. Nggak apa-apa. Ya, saya harap pasal keluarga Jokowi juga diproses, jadi memperoleh keadilan yang sama. Aduh, Mas, mohon maaf, saya sambil kipas-kipas. Panas banget, sumpah panas. Aduh, panas. Kalau tidur di mana, Mas? Ya, tidur di sini. Apa-apa semua di sini, makan di sini. Tidur ya, kalau capek tidur. Ini baca buku. Ini ya gitulah kegiatannya. Rencana sih saya akan membuat mau ngarang buku untuk ngisi waktu. Kemudian proses hukumnya udah sampai di mana, Mas? Prosesnya sedang berjalan. Ini kan maksimum penahanannya 20 hari ke depan. Menunggu dilimpahkan ke penuntutan, ke pengadilan. Ya kita jalanin aja, Mas. Ya harapan saya sih yang sabar ya, Mas ya, dalam menjalani proses hukum ini. Mesti sabar memang. Ya namanya juga liku-liku hidup. Kita mau ngapain lagi? Sementara Mas di dalam tahanan, urusan kepartean bagaimana, Mas? Aduh, tentang kepartean sementara saya nggak ngurusin dulu. Saya nggak tahu di PLT-kan ke siapa. Supaya mungkin saya fokus di kasus perkara ini mungkin. Mas, mohon maaf, boleh sedikit mendekat, Mas, ke arah kami, Mas? Panas, Mas, panas banget. Udah. Ya Allah. Panas banget. udah kayak di Ragunan. Ya. Oke, terima kasih. Pegang begitu. Apa hiburannya setiap hari, Mas? Hiburannya ya begini. Kadang kalau kesempatan bercanda sama teman-teman napi tahanan KPK yang lainnya, ya sekedar sharing-sharing. Tapi kalau enggak capek, ngantuk ya udah. Panas banget ya, Mas ya? Nggak betah panasnya. Tidurnya pakai alas atau kasur mungkin, Mas? Tidur di sini di lantai. Korupsi bisa beli kipas itu tuh. Nggak boleh ya, bos tahan kipas yang chargeran tuh. Masa nggak bisa biasa sih? Ya alas yang ada,
Tapi kalau lagi kepanasan, kadang nggak pakai alas kan malah dingin ya Mas, enak ya. Masuk angin. Apa rencana Mas Hersanto menjalani proses hukum ke depannya? Iya ya, saya jalani prosesnya semuanya dengan taat hukum karena memang kami di partai diajarkan patuh hukum. Kami juga selalu diajarkan kedisiplinan. Ya harus patuh Mas, harus patuh, harus taat hukum, harus dijalani prosesnya. Ya namun demikian semangat api perjuangan yang tak pernah padam itu selalu ya yang membuat saya semangat Mas. Mas Hersanto luar biasa ya semangatnya. Iya Mas. Terima kasih doanya Mas. Kayak si Pansan. Mas, mohon maaf ini. Kayak di Taman Safari. Enggak. Kenapa sih Mas? Kok garuk-garuk melulu dari tadi? Mati. Gatel. Kayak perlu kan. Gatelnya karena panas ya, keringatnya keluar terus. Jadi gatel. Kayak gede air apa di tangan. Kok pakai kipasnya pakai kardus begitu Mas? Apa nggak ada kipas angin? Kipas ya inilah. Ini juga kan sama aja ya. Kipas mau pakai listrik, elektronik atau mau oke kan sama aja. Ini justru faktor keseimbangan ini. Keseimbangan apaan? Kita belajar dari kipas ini Mas. Ini faktor keseimbangan. Sepeda. Kondisi badan kita yang gerah dengan power tangan kita yang harus selalu digerak-gerakkan. Kalau tangan kita tidak bisa bergerak-gerak, nggak ada powernya kan tidak bisa menghasilkan angin ya Mas ya. Kenapa Mas? Malah Pilek cerita ya? ilmu fisika. Oh, karena saya kadang kalau debu kalau ini suka alergi, Sinus. jadi ada kayak pilek-pilek. Koruptor sinus. Itu sih Mas. Apa hikmah yang Mas Hersanto bisa ambil dari peristiwa ini Mas? Ya. Ini kan ya para pendiri bangsa kita kan biasa mengalami yang seperti saya alami ini ya Mas. Biasa seperti apa yang saya alami hari ini. Ya inilah perjuangan. Dan para pendiri bangsa kita kan tidak pernah gentar walaupun dalam situasi yang sulit seperti saya ini. Saya pun demikian Mas. Saya juga tidak pernah gentar menghadapi ini. Ya walaupun jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak. Tapi ini adalah saya merasakan ya nilai-nilai perjuangan yang harus kita lewati. Kestianto. Bagaimana dengan pegawai sipir di tahanan PKK ini, Mas? Ya, alhamdulillah para sipir, para penjaga tahanan KPK baik-baik, Mas. Ya, kami dilayani dengan baik, alhamdulillah. Iyalah, ya, tapi baik mau lah. dilayani baik, mau diperlakukan baik, kan tetap saja di dalam penjara ya, Mas ya. Blur gini kameranya. Ya sebaik-baiknya di dalam penjara ya seperti ini, keluar mesti dipakai nantinya. Ini kalau keluar harus dipakai ke kamar mandi, ke toilet. Nah, kalau di dalam boleh dilepas. Emang PPK negara Maroko beda. Apa harapan Mas Hersanto ke depan? Harapannya ya mudah-mudahan ini cepat disidangkan kan. Batas waktu 20 hari itu kan maksimum.
Mudah-mudahan sebelum 20 hari berkas lengkap sudah bisa diserahkan ke penuntutan. Ada lagi Mas harapannya mungkin sekitar vonis hakim nantinya? Ya tentu harapannya vonisnya bebas. Vonisnya bebas. Karena kami meyakini betul saya tidak bersalah, saya juga tidak menghalang-halangi proses penyidikan, saya juga kooperatif, saya juga melakukan penyuapan. Kan sidang sebelumnya sudah ingkrah terhadap terdakwa Harun Masiku. Harun Masiku melakukan suap, bukan saya. Tapi ya inilah politisasi, kriminalisasi dan sanksi yang lain lah Mas. Ya saya jalanin aja dengan legowo. Ya karena keyakinan itulah saya yakini saya akan mendapat vonis bebas Mas. Vonis bebas, tidak bersalah dan dinyatakan bebas. Bahkan nama baik saya dipulihkan, hak politik saya juga dipulihkan. Wah, sama prediksi begitu. Kalau tuntutan jaksa, ya biasanya kan pasti sesuai dengan KUHP ya Mas, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan pasal-pasal yang ada di situ. Tapi karena itu tuntutan jaksa, yang kita tunggu kan vonis hakim. Vonis hakim sih mudah-mudahan bebas. Mas Hersanto yakin vonis hakim nanti bebas? Yakin. Saya yakin bebas. Masih ada lagi Mas yang perlu disampaikan? Di samping harapan itu, saya juga berharap sih yang masih ada di luar ya segera bisa masuk seperti saya ini. Atau bebas sih yang sama, supaya juga bisa merasakan dingin dan panasnya sel tahanan walaupun masih di KPK. Nanti kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah vonis, saya nggak tahu selnya ya lebih tidak enak apa lebih enak. Tapi seenak-enaknya di sel ya tetap aja di sel Mas. Dingin dan panasnya. Mas, itu di belakang Mas kok banyak numpuk buku-buku, itu buku-buku apa aja Mas? Enggak, buku apa sih buku? Enggak buku apa gimana sih? Buku-buku biasa, buku-buku bacaan ini. Nih, yang penting kelihatan tebel lah Mas. Ini buku-buku bacaan kayak gini aja. Nih. Buku bocil. Buku fikih. Ya buat ngisi waktu karena terus terang 24 jam berasa setahun ya Mas. Lama banget. Ini udah berapa hari Mas? 3 hari ya? Mau 4 hari ya? 4 hari udah berasa 4 tahun rasanya. Di dalam berasa jenuh dan lama ya Mas? Ya karena nggak ada kegiatan, ya fokus kita hanya ke perkara, ya pikiran kita hanya ke kasusnya, sama tentu ke keluarga ya. Yang terus kita pikirin kan terus terang aja keluarga. Tapi maunya habis divaksin. Ya kuat menjalani ini karena sudah saya berikan pengertian. Ya ini dari Pak, ini adalah resiko jabatan yang saya emban. Dan memang itu dari awal sudah saya kasih pemahaman itu. Istri, anak, keluarga lainnya ya Mas? Ya, semua keluarga saya kasih pemahaman itu. Jadi kalau ada resiko yang kemudian saya harus jalani hari ini, ya nggak kaget. Kan karena semua, apapun pekerjaan kita mengandung resiko Mas. Jadi ya mereka nggak kaget lagi. Ya. Secara umum, apa nih harapan Mas dengan kondisi yang seperti ini? Ya Mas, harapannya itu tadi, vonis bebas, seperti dilakukan
penuntutan di persidangan, dan orang-orang yang masih ada di luaran sana segera nyusul ke sini. Termasuk kasus EKTP. Ya, termasuk EKTP. Walaupun itu menyangkut nama-nama orang yang dalam satu partai yang sama. Ya, nggak apa-apa. Walaupun itu dalam satu partai, nggak apa-apa. Konsekuensinya udah ke sana, ya harus dijalani dan mereka harus mau. 3 nama itu ya, Mas? Ya, yang kemarin menjadi bukti di persidangan aja EKTP itu. Ada berapa orang itu? Termasuk kasus-kasus lainnya, Mas? Termasuk BTS. Ya, nggak apa-apa. Termasuk BTS. Masuk BTS. Masuk BLPI atau apapun yang memang itu ada bukti kuat dan menurut penyidik KPK dirasa memang itu ada pelanggaran hukumnya, ya diproses saja, nggak apa-apa. Gitu. Kenapa begitu ya, Mas? Kan itu kan menyangkut orang-orang yang dalam satu partai, Mas. Biar nggak saya sendiri, Mas, yang rasakan, Mas, yang lain juga ikut merasakan. Sangat aneh kan ketika kemudian saya merasa tidak pernah melakukan korupsi, tidak ada kerugian negara, sementara mereka-mereka itu jelas-jelas menerima uang suap, korupsi, dan merugikan uang negara, PBN, tapi justru masih melenggang di luar, cekakak-cekik di luaran. Itu sih harapannya, Mas. Oke, makasih ya, Mas. Iya. Iya, Mas. Makasih banyak ya, Mas, waktunya. Oke, sama-sama, Mas. Mas, mohon maaf. Saya tadi nggak betah, jadi saya lepas, saya pakai lagi nggak enakan. Lagi wawancara, masa nggak pakai baju. Telat tuh, ngapain itu? Dipakai lagi. Panas banget, Mas. Markir. Terus terang aja panas banget. Jadi, aduh. Tuh, begini juga udah nggak betah ini. Aduh. Terakhir, closing statement-nya, Mas. Ya, yang bisa saya ambil hikmahnya adalah, Mas, ini bagian dari perjuangan. Ya. Untuk sebuah perjuangan tentu mengeluarkan pengorbanan, dan ini daripada pengorbanan yang saya lakukan seperti para pendahulu, para pejuang kita dulu dalam merebutkan kemerdekaan. Jadi penjara itu adalah tempat yang terindah untuk para pejuang di Indonesia. Waduh, beda kes. Saya harap sih keadilan akan datang. Dan saya yakini Satya Eva Jayate, keadilan, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Oke, makasih Mas Hersanto. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya sambil beres-beres ini dulu ya, Mas ya. Ngapain beres? Ya Allah. Oke teman-teman, itu tadi wawancara saya dengan Mas Hersanto, disingkat Hesto. Kepanjangannya Hersanto, ya, panggilannya Hesto, yang 3 hari, mungkin ini hari yang keempat, sekarang sedang menjalani tahanan gedung PKK, menunggu proses lanjutan sampai dengan nanti penuntutan. Maksimum mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan, syukur bisa lebih cepat, dan selama kurun waktu 20 hari inilah oleh penuntut dipersiapkan untuk melengkapi bukti-bukti sebagai bahan tuntutan di persidangan pengadilan nanti. Kita harapkan, ya mudah-mudahan sesuai dengan Mas Hersanto, harapannya katanya vonis bebas.
Ya namanya harapan ya boleh dong. Boleh, Kan boleh. ada tuntutan. Tuntutan biasanya sesuai KUHP, jarang yang di atas KUHP tuh. Biasanya vonisnya lebih rendah dari tuntutan. Berharapnya sih setidaknya maksimum ya sesuai dengan tuntutan atau syukur-syukur di atas tuntutan. Hmm. Sekali lagi, ini hanya peristiwa fiksi belaka dan hanya untuk hiburan. Ya, jadi itu guys ya videonya ya. Jadi disclaimer dulu ya, ini video hanya untuk hiburan semata guys ya. Cerita ini hanya fiksi, ya pelaku, tempat, nah itu ya hanya fiksi belaka gitu. Nih kita anggap aja ini kejadian di luar negeri guys ya. Mungkin di negara Rusia, Maroko seperti ini. Ada oknum kayak gini ada nih, pasti ada. Itu ya guys ya. Jadi istilahnya itulah dimana Sun ya hari ketiga ya begitulah ya. Baca buku dongeng, baca nah guys, itu aja videonya. Semoga terhibur, jangan lupa like and subscribe. See you on video, bye bye.